Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3861 dan 3862. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api dan mulai menghindar, tiba-tiba menghilang dan muncul kembali. Semua serangan Munai berhasil dihindari oleh Chen Ping. Chen Ping menggunakan langkah kontrol kebakaran secara ekstrim. Banyak sosok Chen Ping muncul di udara. Ini semua adalah bayangan yang tertinggal karena Chen Ping terlalu cepat. Munai sedikit mengernyit. Dia mengerti bahwa Chen Ping tidak melawan, tetapi hanya menghindar dengan putus asa untuk memakan dirinya sendiri. Alhasil, saat aura Munai meledak sudah habis, dia pasti akan dikalahkan. Kamu ingin memakanku, pikiranmu begitu indah. Munai melihat melalui Chen Ping, lalu menjepit jarinya, dan udara dingin yang berwarna-warni mulai menyebar. Di saat yang sama, seberkas cahaya mulai berkedip di antara alis Munai, lalu cahaya itu terbang dan terbang langsung ke udara dingin. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Dia bisa merasakan bahwa Munai sepertinya menghidupkan udara dingin di depannya. Akibatnya, Munai tidak hanya menjadi orang yang tidak berguna jika terkena serangan balik, tapi dia juga bisa langsung mati. Apakah orang ini ingin mati bersamaku? Chen Ping mengertakkan gigi dan mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan naga di dada sedang bergerak, dan semua kekuatan dikumpulkan pada saat ini. Menghadapi Munai yang berada di alam Mahayana, Chen Ping tidak berani gegabah sedikit pun. Bangkit, Munai meraung, dan cahayanya menyatu dengan udara dingin yang berwarna-warni. Kemudian aliran udara dingin meledak, dan kemudian udara dingin dari setiap warna memadat kembali. Namun, kali ini udara dingin memadat menjadi binatang buas. Masing-masing memiliki bentuk yang berbeda, seolah-olah tidak ada monster seperti itu di dunia surga dan manusia. Saat monster itu mengeras, semua orang terkejut. Lagi pula, monster jenis ini yang belum pernah terlihat sebelumnya memiliki dampak terbesar pada manusia. Chen Ping juga bingung. Dia belum pernah melihat monster aneh ini sebelumnya. Total ada 5 monster, memancarkan aura kekerasan. 5 elemen binatang di surga. Aku tidak menyangka nenek moyang keluargamu ini sebenarnya adalah orang di surga. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun berkata, sebagai Raja Iblis surga, dia masih mengetahui kelima monster ini. 5 elemen binatang. Chen Ping tampak bingung. Terlebih lagi, jika nenek moyang keluargamu berasal dari alam surga, bagaimana dia bisa datang ke alam surga dan manusia untuk berkembang? Dan sepertinya teknik yang digunakan oleh keluargamu bukanlah teknik abadi. Mereka bahkan tidak mengenali energi abadi dan tidak bisa menyerapnya. Dari sudut pandang ini, bagaimana nenek moyang keluargamu bisa berasal dari surga? Raja Iblis Ciyun melihat kebingungan Chen Ping, jadi dia menjelaskan, ini adalah penjelasan yang bagus. Dalam perang antara dewa dan iblis, tidak semua orang mati. Pasti ada makhluk abadi dan pembudidaya iblis dari surga yang selamat. Orang-orang ini pasti begitu bahwa dia terluka dan tidak bisa kembali ke surga, jadi dia tetap di sini. Tetapi dunia surga dan bumi ini hanya memiliki energi spiritual, bukan energi abadi. Jika kita ingin berkembang, kita harus mengubah teknik dan membiarkan masa depan generasi berlatih dengan energi spiritual. Ribuan tahun kemudian, adalah normal bagi generasi mendatang untuk hanya mengetahui energi spiritual dan bukan energi abadi. Dan orang ini tiba-tiba meningkatkan kekuatannya energi abadi. Sekarang dia telah berubah menjadi binatang 5 elemen. Ini dapat dikonfirmasi. Nenek moyang keluargamu pasti berasal dari alam surga. Setelah mendengar penjelasan Raja Iblis Ciyun, Chen Ping akhirnya mengerti. Tapi bagaimana cara menghadapi 5 elemen binatang ini? Senior, bagaimana caramu menghadapi 5 elemen monster ini?
Chen Ping bertanya, 5 elemen binatang ini dapat dibagi dan digabungkan. Masing-masing memiliki kekuatan 5 elemennya sendiri. Ketika digabungkan, itu adalah yang paling menakutkan. Petik 2. Kalian harus mengalahkan satu sama lain satu per satu. Tanda seru, hancurkan mereka satu per satu. Kepala Chen Ping begitu besar. Bagaimana cara mengalahkan mereka satu per satu? Senior, aku ingin tahu siapa yang lebih baik dari binatang penelan langit atau binatang 5 elemen. Chen Ping memikirkan tentang binatang penelan langit. Akan lebih mudah jika binatang yang menelan langit itu keluar dan langsung menelan binatang 5 elemen itu. Siapa yang kamu tegur? Raja Iblis Ciun marah, kamu berani membandingkan binatang penelan langitku dengan binatang 5 elemen. Binatang 5 elemen hanyalah monster biasa di surga. Menelan binatang buas, bersin akan membuat binatang 5 elemen menghilang menjadi abu. Meskipun leluhur keluargamu ini berasal dari surga, dia seharusnya tidak terlalu kuat di surga. Dia hanyalah makhluk abadi tingkat terendah. Petik 2. Tapi bahkan monster paling sampah di surga, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani sekarang. Petik 2. Untungnya, binatang 5 elemen ini hanyalah ilusi, bukan binatang 5 elemen yang asli. Seharusnya tidak sulit untuk dihadapi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Iblis Ciun, kepala Chen Ping berdengung. Tampaknya meskipun ini adalah serangan pengurangan dimensi, monster biasa di surga akan menjadi eksistensi teratas di surga dan dunia manusia. Bahkan jika makhluk abadi tingkat terendah di surga terluka, dia dapat menyebarkan cabangnya dan menjadi keluarga besar di dunia surga dan manusia. Saya hanya tidak tahu apakah leluhur keluargamu ini sudah mati atau sudah kembali ke surga. Jika dia masih hidup dan tinggal di keluargamu, maka Chen Ping mungkin saja bunuh diri. Kekuatannya sulit untuk dihadapi oleh alam Mahayana, apalagi yang abadi di surga. Pada saat ini, binatang 5 elemen telah melancarkan serangan. Di tanah, pilar tanah berdiri tegak, menyebabkan sosok Chen Ping berada di udara dalam sekejap. Kemudian dinding air muncul di sekelilingnya, mengelilingi Chen Ping sepenuhnya. Pada saat yang sama, cabang pohon anggur yang tak terhitung jumlahnya di udara, seperti ratusan tentakel, terjerat ke arah Chen Ping. Ada lebih banyak nyala api bercampur dengan suara raungan emas, membungkus Chen Ping. Tuan Chen, Binglu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat melihat adegan ini. Wajah semua orang suci tampak serius, dan mereka juga bisa merasakan bahwa monster yang diubah oleh Munai semuanya sangat kuat. Hei, monster yang belum pernah terlihat sebelumnya mungkin bukan milik dunia surga dan manusia. Ini adalah masa yang sulit bagi sesama penganut Tao Chen. Ini bukan monster dari surga, kan? Masing-masing memiliki 5 elemen. Jika ini bisa kombinasinya akan sangat menakutkan. Petik 2. Dengan kekuatan alam Mahayana, tidak ada ketegangan untuk bisa berubah menjadi monster di surga. Ketika Ouyang Zhenhua dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tahu bahwa Chen Ping telah tamat. Munai melihat pemandangan di depannya, matanya penuh amarah dan kengganan. Untuk membiarkan Chen Ping mati, Munai membayar semuanya. Dia juga tahu bahwa setelah Chen Ping meninggal, dia mungkin akan segera mati. Dia telah menggunakan semua kartunya dan bahkan mengorbankan nyawanya sendiri, sehingga binatang 5 elemen berubah. Tapi selama Chen Ping bisa dibunuh, semuanya sudah cukup. Penghinaan Chen Ping padanya membuatnya hidup menjadi beban. Sebagai putri tertua dari keluargamu, dia tidak merasa malu untuk tetap hidup setelah dipandang rendah oleh semua orang. Kalau tidak, dia tidak akan mati bersama Chen Ping. 5 elemental bis terus-menerus menyerang Chen Ping, tetapi Chen Ping terjebak di dalamnya dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tapi ketika semua orang mengira Chen Ping pasti mati, tiba-tiba, bayangan hitam muncul di udara, dan kemudian bayangan hitam itu semakin membesar.
Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa itu ternyata adalah lonceng besar. Sebenarnya ada seekor naga yang berputar mengelilingi jam besar. Semua orang tercengang, bertanya-tanya mengapa bel besar tiba-tiba muncul. Untuk apa jam besar ini digunakan? Begitu saja, di bawah tatapan semua orang, bel besar jatuh dari langit dan langsung menyematkan Chen Ping di depannya. Kali ini, semua serangan dari 5 elemen binatang mencapai puncaknya, tetapi mereka tidak dapat membahayakan Chen Ping. Apa yang terjadi? Apakah rekan Daois Chen menggunakan bel besar untuk mengunci dirinya? Lonceng ini benar-benar istimewa. Petik 2. Chen Ping bersembunyi di jam pola naga, dengan santai dan puas. Karena dia tahu bahwa Munai tidak dapat bertahan lama, Chen Ping menggunakan jam berpola naga untuk mengunci dirinya. Ketika aura Munai memudar dan dia setengah mati, dia akan keluar untuk menghadapinya.